Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gray Adin Prasati dengan NIM B1A1231115. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi terkait subjek dan sumber hukum perdagangan internasional. Berikut materinya. Adapun pokok bahasan yang pertama, yakni bahasan tentang subjek hukum perdagangan internasional. Sebelum masuk ke subjek hukum perdagangan internasional itu, kita harus memahami apa itu subjek hukum. Subjek hukum adalah segala sesuatu yang menyandang hak dan kewajiban siapa saja. Tentu dalam subjek hukum manusia dan badan hukum. Jadi yang dimaksud dengan subjek hukum perdagangan internasional adalah segala sesuatu yang mampu dan berwenang untuk mempertahankan hak dan kewajibannya di lingkup perdagangan internasional, serta segala sesuatu yang dapat merumuskan aturan-aturan hukum terkait hukum perdagangan internasional. Karena hukum perdagangan internasional adalah salah satu cabang dari hukum internasional, maka dari itu terdapat persamaan subjek hukum dalam keduanya. Namun hukum perdagangan internasional hanya mengkategorikan beberapa subjek dari lingkup kajian hukum internasional. Apa saja sih subjek hukum perdagangan internasional itu? Yang pertama, negara. Negara merupakan subjek yang paling penting atau dapat yang dikatakan memiliki pengaruh yang sangat besar dalam hukum perdagangan internasional dan juga berpengaruh bagi subjek-subjek hukum perdagangan internasional lainnya. Kenapa? Karena negara adalah subjek hukum yang paling sempurna. Apa saja buktinya? Yang pertama, negara memiliki kedaulatan. Hal ini merupakan suatu kekuasaan yang dimiliki negara untuk mengatur dan mengelola apa saja yang masuk dan keluar dari wilayahnya. Karena negara adalah regulator atau pembuat aturan yang sah dan harus dipatuhi seluruh masyarakatnya. Dan juga pengaturan itu dapat mengikat suatu organisasi dan perusahaan perdagangan yang ada di wilayah negara tersebut. Yang kedua, negara dapat melakukan perjanjian internasional. Memang semua individu atau kelompok pun dapat membuat perjanjian dalam lingkup nasional ataupun internasional. Tapi, negara merupakan subjek perjanjian yang paling besar atau subjek perjanjian yang paling terbesar mewakili individu atau kelompok dalam melakukan suatu kesepakatan dengan subjek internasional lainnya. Dan negaralah yang berandil secara langsung ataupun tidak langsung dalam pendirian suatu badan atau organisasi perdagangan dunia seperti WTO, UNCITRAL, dan lain-lain. Yang mana badan-badan tersebut membuat aturan-aturan terkait hal-hal perdagangan internasional tentu. Dan andil negara sangat penting dalam pelaksanaan aturan-aturan yang badan-badan tersebut dirikan. Bukti yang ketiga, negara sebagai pedagang itu sendiri. Negara adalah salah satu pelaku utama dalam perdagangan internasional. Karena negara memiliki sumber dayanya masing-masing, sumber daya alam ataupun sumber daya manusia, sumber daya alam lebih tepatnya, yang dapat dikelola dan diperdagangkan kepada negara-negara lain, biasanya disebut ekspor, atau negara juga dapat membeli apapun dari negara lain ataupun impor, yang apabila dibutuhkan oleh negara itu sendiri tentunya ya, sepanjang tidak bertentangan dengan hukum positif negara itu sendiri. Adapun contoh dari bukti ini seperti Indonesia yang mengekspor kopi robusta ke Italia yang minim memiliki perkebunan kopi di negara tersebut. Dan adapun Indonesia dilarang untuk memperdagangkan narkotika karena sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia ya, kecuali atas pengecualian yang dibolehkan. Subjek hukum perdagangan internasional yang kedua ialah organisasi perdagangan internasional. Organisasi internasional atau perdagangan internasional adalah sesuatu yang memiliki hak dan kewajiban juga. Maka dari itu dikatakan sebagai subjek hukum perdagangan internasional. Kenapa? Karena pastinya organisasi internasional dapat melakukan perjanjian dengan organisasi internasional lainnya ataupun negara yang dapat menimbulkan hubungan hukum antara keduanya. Ada dua bentuk organisasi internasional, yakni yang pertama, organisasi internasional antar pemerintah atau internasional organisasi biasa disebutnya, adalah organisasi yang dibentuk oleh dua atau lebih negara untuk mengatur atau melakukan suatu kesepakatan guna menggapai tujuan bersama. Contohnya seperti pendirian ASEAN untuk mensejahterakan fungsinya untuk mensejahterakan lingkup negara yang ada pada wilayah Asia Tenggara dan menjalin hubungan harmonis negara-negara Asia Tenggara dari segala aspek, khususnya dalam lingkup atau aspek perdagangan internasional. Dan pun seperti PBB yang disepakati oleh hampir seluruh negara yang ada di dunia guna untuk menjalin kerjasama dan perdamaian dunia. Bentuk yang kedua, organisasi internasional non-pemerintah atau NGO. NGO merupakan organisasi swasta atau kerap disebut sebagai LSM internasional, lembaga swadaya masyarakat internasional. NGO dibentuk oleh pihak swasta atau asosiasi dagang. Peran NGO tidak dapat dipandang sebelah mata. Biasanya
NGO berfungsi sebagai penyedia layanan, baik itu di bidang penyelesaian sengketa, arbitrase, ataupun promosi perdagangan internasional. Yang tentu tugas dari NGO ini sangat berpengaruh terhadap kelangsungan praktik perdagangan internasional ya. Contohnya dari NGO ini seperti organisasi ICC atau International Chamber of Commerce yang berguna untuk melayani bisnis dunia dengan mempromosikan perdagangan dan investasi, dan juga membuka pasar untuk barang dan jasa, dan tentu juga harus bebas pendapatan. Dan organisasi ini juga memiliki tugas dan fungsi lain-lainnya. Subjek yang ketiga yakni perusahaan multinasional atau biasa disebut sebagai multinational corporation. Perusahaan multinasional atau multinational corporation telah lama diakui sebagai subjek hukum yang berperan dalam perdagangan internasional tentunya. Peran ini sangat mungkin karena kekuatan finansial yang dimiliki oleh perusahaan. Perusahaan ini dapat berada di negara manapun untuk membuka pasar, yang mana hal tersebut berpengaruh terhadap keberlangsungan praktik perdagangan yang ada di dunia, seperti dalam hal perekonomian ataupun politik. Maka dari itu, perusahaan multinasional sangat berperan dalam praktik perdagangan internasional. Adapun contoh dari multinational corporation atau perusahaan multinasional ini seperti di dalam bidang otomotif ya. Ada perusahaan Toyota, Mitsubishi, Honda, yang dimana perusahaan ini memainkan peran penting dalam hal menyediakan kendaraan yang hampir seluruh dunia menggunakannya. Subjek yang keempat yakni individu atau orang perseorangan merupakan faktor utama dalam perdagangan internasional. Mengapa? Adapun yang berada di negara dan organisasi internasional sekarang adalah yang diwakili oleh orang perseorangan ya, atau kelompok, yang pada akhirnya juga mereka lah yang akan terikat oleh aturan-aturan perdagangan internasional itu sendiri. Tetapi terkadang individu juga subjek yang hanya bersifat perdata. Hal inilah yang menyebabkan individu ini adalah subjek hukum yang kurang penting. Individu juga biasanya hanya terikat kepada ketentuan hukum nasional karena negara memiliki peran di dalamnya. Jadi individu ini dilindungi oleh negara. Namun bukan berarti individu tidak penting dalam hukum perdagangan internasional. Dengan kejanggihan teknologi sekarang, individu dapat melakukan transaksi perdagangan internasional secara online, bahkan secara terus-menerus. Yang mana hal ini memberikan suatu perkembangan mengenai aspek perdagangan internasional. Oleh karena itu, individu memiliki andil dalam kajian hukum perdagangan internasional. Baik, pokok bahasan kedua yakni sumber hukum perdagangan internasional. Sebelum masuk ke sumber hukum perdagangan internasional itu sendiri, kita harus memahami apa itu sumber hukum. Sumber hukum adalah tempat dari mana asal muasal suatu nilai atau norma hukum itu berasal. Jadi sumber hukum perdagangan internasional adalah segala sesuatu yang menjadi dasar awal terbentuknya suatu nilai atau norma yang digunakan dalam membentuk hukum perdagangan internasional. Yang pastinya juga sama seperti subjek tadi, ada keterkaitan antar sumber hukum perdagangan internasional dan hukum internasional. Namun dari sumber hukum internasional, hanya beberapa saja yang dikategorikan pada hukum perdagangan internasional ini. Apa saja sih sumber-sumber hukum perdagangan internasional itu? Yang pertama ada perjanjian internasional. Tentu sesuatu dapat terjadi karena kesepakatan ya. Oleh karena itu, perjanjian internasional adalah hal yang mendasari adanya perdagangan internasional, dan sumber inilah yang sangat berguna menjadi dasar pengaturan hukum perdagangan internasional ini. Karena juga perjanjian internasional dapat mengikat subjek-subjek hukum perdagangan internasional seperti negara, perusahaan, organisasi internasional, dan lain sebagainya. Segala bentuk perjanjian internasional tentu menimbulkan hak dan kewajiban kepada pihak terkait, yang dimana jika pihak-pihak, apalagi negara, tidak memenuhi salah satunya, akan terjadi konflik dingin di antara negara tersebut, khususnya dalam bidang perdagangan internasional. Jadi tentu harus disepakati oleh masing-masing pihak. Yang kedua, sumber hukum kedua adalah hukum kebiasaan internasional atau International Customary Law. Sebagai suatu sumber hukum, hukum kebiasaan internasional ini merupakan sumber hukum yang dapat dianggap sebagai sumber hukum yang pertama-tama lahir dalam hukum perdagangan internasional. Dari awal perkembangannya yang disebut dengan hukum perdagangan internasional justru lahir dari adanya praktik-praktik para pedagang yang dilakukan berulang-ulang sedemikian rupa, sehingga kebiasaan yang berulang-ulang tadi dilakukan dengan waktu yang relatif lama dan mengikatlah kepada masyarakat yang melakukan kegiatan tersebut. Seperti yang kita ketahui, seperti kegiatan barter merupakan bentuk perdagangan yang merupakan suatu kebiasaan yang kemudian berkembang mengikuti zaman dan sekarang kemudian berubah menjadi alat tukar uang. Hal-hal seperti inilah yang menjadi bahan teliti hukum perdagangan internasional untuk mengkaji peraturan-peraturan apa saja yang diperbolehkan mengenai hal-hal transaksi tentunya ya dalam perdagangan internasional.
Maka dari itu, hukum kebiasaan adalah salah satu sumber hukum perdagangan internasional. Sumber yang ketiga, yakni putusan-putusan badan pengadilan dan juga doktrin. Sumber hukum ini akan memainkan peran penting apabila sumber-sumber hukum terdahulu tidak memiliki kepastian atas jawaban mengenai persoalan hukum di bidang perdagangan internasional yang terjadi sekarang. Putusan pengadilan dapat bersifat tetap apabila terjadi sengketa yang pengaturannya tidak pernah ada dalam lingkup perdagangan internasional. Oleh karena itu, keputusan pengadilan dapat menjadi suatu ketentuan yang dapat mempengaruhi pengaturan-pengaturan penyelesaian sengketa yang ada pada hukum perdagangan internasional. Begitu pula dengan doktrin, yakni pendapat-pendapat atau tulisan-tulisan sarjana terkemuka tentunya dalam bidang hukum perdagangan internasional yang memiliki peran dan fungsinya cukup penting dalam menjelaskan sesuatu hukum perdagangan internasional. Bahkan doktrin ini pula dapat digunakan untuk menentukan hukum. Dan juga doktrin ini penting ketika sumber-sumber hukum sebelumnya ternyata juga tidak jelas atau tidak mengatur sama sekali mengenai suatu hal di bidang perdagangan internasional ini. Sumber yang terakhir yakni hukum nasional. Yang keempat, peran hukum nasional antara lain akan mulai lahir ketika timbul sengketa sebagai pelaksanaan dari perjanjian internasional. Dalam hal demikian ini, pengadilan atau badan arbitras pertama-tama akan melihat klausul pilihan hukum dalam perjanjian untuk menentukan hukum yang akan digunakan untuk menyelesaikan sengketanya. Dia digunakan hukum yang mana, negara mana. Peran hukum nasional ini juga sebenarnya sangatlah luas daripada sekedar mengatur perjanjian dagang internasional. Peran signifikan dari hukum nasional lahir dari adanya yurisdiksi atau kewenangan negara. Kewenangan ini sifatnya mutlak dan eksklusif. Artinya, apabila tidak ada pengecualian lain, kekuasaan itu tidak dapat diganggu-gugat. Negara juga memiliki wewenang antara lain. Yang pertama, kewenangan atas peristiwa hukum di sini dapat berupa transaksi jual beli dagang atau transaksi dagang internasional. Dalam hal ini, hukum nasional yang dibuat suatu negara dapat mencakup seperti hukum perpajakan, ketenagakerjaan, persaingan sehat, pelindungan konsumen, kesehatan, dan perlindungan HKI, hak kekayaan intelektual, sehingga hingga perizinan ekspor impor suatu produk. Yang kedua, kewenangan negara yakni atas subjek hukum atau pelaku perdagangan. Dalam perdagangan internasional mencakup kewenangan negara dalam membuat dan meletakkan syarat-syarat dan izin berdirinya suatu perusahaan, bentuk-bentuk perusahaan beserta syarat-syaratnya, hingga pengaturan pengakhiran perusahaan dalam hal perusahaan pilot dan sebagainya itu diatur seluruhnya oleh negara. Negaralah yang berwenang untuk bagaimana syarat-syarat perusahaan itu didirikan ataupun nanti diselesaikan ataupun dibubarkan. Yang ketiga, kewenangan suatu negara untuk mengatur atas suatu benda yang berada di dalam wilayahnya. Hal ini mencakup pengaturan objek-objek apa saja yang dapat atau tidak dapat untuk diperjualbelikan di negara tersebut. Termasuk di dalamnya adalah larangan untuk masuknya produk-produk yang dianggap membahayakan moral, kesehatan manusia, tanaman, lingkungan, produk tiruan, dan lain-lain. Baik, berikutlah materi yang dapat saya sampaikan terkait subjek dan juga sumber hukum perdagangan internasional. Sekian, terima kasih. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.